Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah menggoda dan salam satu media Big Man Nusantara. Berjumpa lagi dengan saya di channelnya Herdi Usanto. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya meluangkan waktu untuk memberikan kunci untuk memberikan kunci keberhasilan teknik budidaya cacing sutra organik tanpa lumpur, dan juga tips yang akan saya berikan untuk saudara semua. Jadi kita akan memindahkan habitat cacing sutra di alam ke media baru, yaitu ampas tahu. Oleh karena itu kunci yang pertama kita harus menguasai dulu bagaimana cara memfermentasikan ampas tahu yang baik. Saya akan berikan contohnya ya, ampas tahu yang benar-benar bagus untuk habitat dan juga sumber makanan cacing sutra. Mari ikuti saya dan akan saya perlihatkan. Oke. Nah, disinilah saya akan perlihatkan contohnya untuk saudaraku semua. Oke, mari kita lihat. Nah, ini ampas tahu yang sudah difermentasi tentunya ya. Ini di bagian atas, coba diperhatikan nih, di bagian atas itu ada semacam miselium yang putih-putih ya. Ini tandanya bahwa fermentasi benar-benar sempurna dan ditandai dengan aroma tape. Nah, ini kalau kita aduk, yang di bawah itu warnanya agak beda nih. Yang di bawah itu warnanya putih kecoklatan, tapi kalau di atas itu warnanya benar-benar coklat. Karena kenapa? Karena yang di atas itu adalah uap yang jatuh ke ampas tahu, sehingga uap tersebut mengakibatkan merubah warna ampas tahu jadi kecoklatan tuh, jadi coklat. Tapi kalau di bawah itu warnanya putih kecoklatan. Nah, seperti ini nih. Jadi beda. Makanya harus diaduk setiap 2 hari sekali. Nah, kalau kita biarkan ini tanpa kita aduk, ini akan bau busuk nantinya. Ya, dan tutorialnya saya sudah berikan di segmen saya sebelumnya. Nanti saya akan simpan linknya di deskripsi video ini, cara mengawetkan ampas tahu yang sudah difermentasi. Dan ampas tahu yang sudah difermentasi itu tahan hingga 1 bulan lebih. Oke. Nah, ini harus saudara semua harus menguasai dulu bagaimana caranya memfermentasikan ampas tahu yang baik dan bagus, dan hasilnya maksimal. Insya Allah hasil tersebut tidak akan mengkhianati keberhasilan cacing sutra. Karena saya yakin dengan berhasilnya ampas tahu akan lebih mudah lagi untuk memberhasilkan teknik budidaya cacing sutra. Oke. Dan yang tip atau kunci yang kedua itu ya, kunci yang pertama tentunya ya. Nah, sekarang kunci yang kedua nih. Mohon disimak baik-baik karena ini sangat penting sekali ya. Oke, kunci yang kedua itu saudara semua harus benar-benar bisa menguasai bagaimana caranya cacing sutra beradaptasi dengan media baru. Karena kenapa? Karena cacing sutra di alam bermediakan lumpur dan kita akan pindahkan habitatnya ke ampas tahu. Oleh karena itu cacing sutra harus benar-benar beradaptasi dengan media baru. Biasanya itu membutuhkan waktu sekitar 1 mingguan. Oke, 1 mingguan. Nah, setelah 1 minggu nanti di situ kalau sudah berhasil adaptasi akan lebih mudah berkembang biak cacing sutra. Saya di sini akan berikan sebuah pembuktian bahwa di umur 10 hari ini, saat saya menebar, mulai mendederkan, memperbanyak, lalu cacing sutra tersebut sudah berumur 10 hari. Nah, di situ sudah bisa dipanen. Contoh nih, ini ya. Ini 10 hari aja ini sudah bisa dipanen. Umur 10 hari sudah bisa dipanen, apalagi kalau kita biarkan selama 1 bulan. Ini 10 hari aja merahnya sudah benar-benar semakin menggoda tuh. Coba diperhatikan ya. Saya akan coba ambil cacingnya. Oke, nah ini dia tuh. Ini cacingnya tuh. Merahnya menggoda. Oke. Ini sudah bisa
panen dan sudah bisa dikasihkan ke semua bibit ikan, terutama ikan hias. Oke. Nah, jadi itu kunci yang kedua adalah saudara semua harus bisa menguasai dulu bagaimana caranya cacing sutra itu benar-benar berhasil dalam masa adaptasinya. Caranya cukup mudah, hanya menyiapkan tempat, nampan, air, dan juga ampas tahu yang difermentasi. Lalu kita sebar, dan sudah saya berikan tutorialnya, yaitu tutorial cara menebar ampas tahu atau tutorial cara memulai memulai budidaya cacing sutra dengan media ampas tahu. Nanti linknya juga akan saya simpan lah di deskripsi video ini. Oke. Nah, kunci yang ketiga yaitu saudara semua itu harus harus mendederkan cacing sutra yang sudah berumur 1 bulan atau 30 hari. Ya, contoh kita ambil ya, ini contoh nih ya, saya hanya berikan contoh saja. Nah, ini kan sudah benar-benar merah tuh ya, sudah lumayan banyak. Ini walaupun umurnya 10 hari, kita bisa disebar kembali ini. Contohnya kita akan ambil lalu kita sebar ke nampan yang kosong. Lalu kita perlakuannya seperti yang pertama saja, sama. Kita kasih ampas tahu, terus kasih bibitnya yang dari sini tentunya ya, yang sudah beradaptasi selama 1 bulan tuh, yang sudah berkembang biak, maksudnya yang sudah berkembang selama 1 bulan. Itu kita bisa memperbanyak cacing sutra ini dengan cara kita mengambil 1 nampan ini untuk 1 nampan yang kosong. Jadi siapkan 1 nampan yang kosong, kita simpan kembali. Nah, itu kunci yang ketiga ya. Kenapa bisa lebih cepat lagi? Kok bisa ya pada saat umur 10 hari itu bisa dipanen? Seperti contoh tuh, ini umurnya 10 hari tapi bisa dipanen. Nah ya, tapi bisa dipanen. Kenapa kok bisa cepat seperti itu? Hanya butuh 10 hari saja, karena cacing sutra yang tadinya kita dederkan itu sudah benar-benar beradaptasi dengan ampas tahu atau media baru. Jadi makanannya itu ada di sumber ampas tahu yang sudah difermentasi. Jadi cukup sebenarnya ampas tahu saja yang sudah difermentasi, tanpa perlu kita kasih sayuran seperti ini. Sebenarnya sayuran ini tujuannya hanya sebagai penambah saja. Itu kalau ada boleh dikasih, tapi kalau nggak ada nggak usah. Kalau nggak usah dipaksakan. Cukup fermentasi ampas tahu. Nah, itu kunci yang ketiga ya. Dan kunci yang keempat itu saudara semua harus benar-benar punya bak yang ukurannya cukup besar, sehingga bisa menampung air dan juga kotoran yang mengendap di bak tersebut. Lalu harus ada bak filter seperti contoh nih, ini saya. Itu kan ini airnya kan dari bak utama yang besar sana, lalu masuk lewat pipa dan masuk ke bak kontrol. Dan di bak kontrol inilah hasilnya bersih. Tuh, bersih hasilnya. Karena kenapa? Karena sebelumnya sudah diendapkan dulu di bak utama di sini, gitu kan. Jadi hasil dari bak kontrol ini atau bak filter ini sudah bersih. Boleh dikasih dengan tanaman-tanaman air seperti contoh eceng gondok, dan yang seperti ini juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi biar amoniaknya itu diserap oleh akar tanaman air. Oke semuanya. Nah, itulah empat tips atau kunci yang saya berikan tadi. Semoga bisa lebih mudah lagi dalam memulai proses budidaya cacing sutra, karena kita itu yang pertama itu kita harus benar-benar bisa berhasil dalam masa adaptasi cacing sutra. Karena kenapa? Karena kita akan memindahkan habitat cacing sutra dari lumpur ke ampas tahu. Oke. Nah, keempat tips dan juga kunci itu mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari saudara semua, dan mudah-mudahan segmen malam ini bisa membantu dan menjadi jalan untuk lebih mudah lagi dalam memberhasilkan teknik budidaya cacing sutra organik tanpa lumpur. Oke, itulah 4 kunci yang saya berikan. Semoga bermanfaat, dan salam sukses, salam satu media, salam merah menggoda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin mantap.